Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kewirausahaan kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Resiko dan Kegagalan Usaha. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Novri Rimayani, yang kedua ada Cindy Arvia, yang ketiga ada Nafira, dan yang keempat saya sendiri, Agisna Mafaza. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Novri Rimayani mengenai apa sih resiko usaha. Masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai resiko usaha. Apa sih pengertian dari resiko usaha? Resiko dapat dimaknai sebagai proses terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Pengertian lain mendefinisikan resiko usaha sebagai sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Selanjutnya yaitu ada kategori resiko usaha. Berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan, resiko usaha dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Yang pertama yaitu ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif merupakan resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang, yaitu peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contoh dari resiko spekulatif yaitu pada saat pembelian saham di bursa efek, di mana pada saat pembelian saham di bursa efek itu memiliki resiko spekulatif karena akan ada dua peluang kemungkinan yang terjadi, yaitu peluang pertama adalah peluang keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham yaitu dikarenakan telah mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dan peluang yang kedua yaitu peluang kerugian, yang mana kerugian yang akan didapatkan oleh pemegang saham dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham yang dibeli telah mengalami kerugian yang besar sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian atau kebangkrutan. Dan yang kedua yaitu ada resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang bila mana terjadi pasti akan menimbulkan kerugian. Namun apabila resiko ini tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Nah, macam-macam contoh dari resiko murni adalah seperti pencurian, bencana alam, atau kecelakaan. Lalu yang selanjutnya yaitu resiko berdasarkan kontrol. Resiko usaha dapat dikategorikan menjadi berikut. Yang pertama yaitu ada resiko yang dapat dikendalikan. Nah, contohnya suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru untuk siap dipasarkan. Setelah berbulan-bulan, produk tersebut berada di pasaran. Perusahaan tak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal dari produk tersebut. Nah, sudah dapat dibayangkan bahwa resiko yang muncul dari kejadian tersebut pastinya adalah suatu kerugian yang cukup besar. Tetapi, resiko dari kejadian tersebut masih dapat diatasi dan dikendalikan sebelum kerugian yang didapat oleh perusahaan semakin membengkak. Nah, perusahaan dapat mencari tahu apa yang menjadi penyebab produk tersebut tidak laku di pasaran. Kemudian, perusahaan tersebut dapat merevisi produk tersebut, atau jika kemungkinan untuk merevisi tidak dapat dilakukan, kemungkinan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah berhenti atau memasarkan produk tersebut dan mengganti produk tersebut dengan produk yang baru. Dan yang kedua yaitu ada resiko yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya kebakaran, penipuan, atau bencana alam. Nah, kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak bisa diduga sebelumnya, serta resiko dari terjadinya kejadian tersebut merupakan resiko-resiko yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia,
sehingga resiko ini sangat jauh berbeda dengan resiko yang dapat dikendalikan yang masih memiliki solusi untuk mengatasi resiko tersebut. Jenis-jenis resiko usaha menurut para ahli. Telah banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan dan mendefinisikan tentang jenis-jenis resiko usaha. Terdapat beberapa jenis resiko usaha yang pasti dialami oleh wirausahawan. Yang pertama ada resiko produksi. Ketika kita memilih jenis usaha tertentu, misalnya saja di bidang clothing maupun fashion, pasti kita akan mengalami yang namanya resiko produksi. Untuk menghasilkan jumlah produk yang banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka perusahaan haruslah memiliki otomatisasi pengerjaan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Namun, dikarenakan prosesnya yang otomatisasi dan menggunakan mesin, biasanya dalam proses seringkali menjadi tidak teliti. Sehingga produk yang kita hasilkan itu tidak bisa diteliti satu persatu. Dampaknya adalah ketika telah sampai di tangan konsumen dan kebetulan barang atau produk tersebut ada yang cacat, maka akan merugikan perusahaan. Karena satu komplain dari pelanggan dapat berakibat fatal bagi perusahaan jika satu pelanggan tersebut membicarakannya kepada pelanggan lain. Yang kedua ada resiko pemasaran. Resiko pemasaran berkaitan erat dengan proses marketing dan pemasaran produk. Yang perlu kita kuasai adalah bagaimana teknik memasarkan produk dengan efektif agar produk kita itu dihasilkan dan dapat diterima dengan baik oleh pembeli. Masalah yang sering dihadapi oleh kita adalah kesulitan untuk menguasai teknik marketing yang baik. Yang ketiga ada resiko sumber daya alam. Seringkali ketika memilih bisnis yang telah berkembang dengan baik, kita memerlukan bantuan untuk menjalankan usaha tersebut. Hal yang selalu dilakukan adalah merekrut karyawan atau pegawai. Namun seringkali masalah yang kerap terjadi adalah masalah dengan sumber daya alam itu sendiri. Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan resiko ketidakpastian income atau pendapatan usaha. Tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah besar. Perlu diketahui bahwa resiko kerugian juga amatlah besar. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan lebih baik bila resiko tersebut terjadi. Resiko lingkungan. Tidak jarang resiko lingkungan juga muncul bagi usaha kita. Misalnya kita memiliki jenis usaha perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Maka kita harus memikirkan limbah pabrik yang dihasilkan dari perusahaan kita. Buatlah sebisa mungkin agar lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan sesama. Resiko teknologi. Resiko yang sering muncul lainnya adalah mengenai resiko teknologi yang sering digunakan. Usaha yang dijalankan biasanya selain dibantu dengan tenaga karyawan, namun juga menggunakan bantuan mesin atau teknologi. Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang digunakan. Resiko permintaan pasar. Kesuksesan tidak lantas membuat usaha Anda memiliki jaminan akan berhasil dalam jangka waktu yang lama. Anda harus memperhatikan kebutuhan pasar untuk tahun-tahun ke depannya. Mungkin pada saat ini peminatan pasar pada produk yang Anda hasilkan cukup besar. Namun, apakah ada jaminan bahwa 5 atau 10 tahun ke depan pasar masih menginginkan produk Anda? Resiko perbaikan. Jika Anda ingin melakukan perubahan atau perbaikan pada bisnis Anda, maka sebaiknya lebih berhati-hati. Anda harus melihat banyak faktor-faktor seperti kebutuhan pasar, inovasi produk, apakah yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Karena bukan tidak mungkin perbaikan yang kita lakukan itu bisa berakibat buruk dan negatif terhadap perusahaan kita. Resiko kerjasama. Memiliki partner dalam berbisnis tidak selalu bermanfaat bagi usaha kita. Kita harus memiliki partner bisnis kita secara tepat dan berhati-hati. Mulai dengan tidak langsung mempercayai orang yang kita kenal, kemudian kita jadikan mitra bisnis kita. Resiko peraturan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Terkait dengan usaha yang kita jalankan, kita juga harus mempertimbangkan usaha kita itu aman atau tidak. Pemerintah biasanya selalu memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut harus kita lakukan sebagai seorang pelaku bisnis. Pastikan jenis usaha yang kita jalankan tidak melanggar peraturan pemerintah sehingga kita akan mendapatkan jaminan usaha yang baik. Selanjutnya yaitu resiko pengembangan aset. Ketika telah mencapai kesuksesan awal, pasti terdapat keinginan untuk scale up. Namun, kita harus berhati-hati untuk mempertimbangkan jenis pengembangan apa yang akan kita lakukan untuk perusahaan kita. Terutama, kita harus berhati-hati jika ingin mengembangkan aset kita.
Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mengatasi resiko usaha. Untuk dapat mengatasi sebuah resiko usaha, perlu adanya sebuah strategi yang tertata secara baik. Nah, 4 beberapa langkah memudahkan untuk manage resiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Dari berbagai jenis resiko usaha yang telah dipaparkan sebelumnya, Anda dapat mencoba identifikasi kira-kira dari jenis resiko tersebut yang dapat muncul dalam usaha Anda adalah yang mana. Terkadang proses ini terlalu menjemukan karena ternyata resiko yang Anda bayangkan sebelumnya dapat muncul lebih banyak. Namun, ketika resiko ini lebih sedikit dampaknya daripada keuntungan, tentunya Anda tidak akan sia-sia dalam mengatasi resiko ini. Inti dari proses ini adalah dibuatnya sebuah daftar dari setiap resiko yang dapat muncul pada usaha Anda. Yang kedua, ranking berdasar kerugian. Setelah memiliki daftar tentang berbagai resiko usaha, saatnya Anda menganalisa dan mengurutkannya berdasarkan dampak terburuk. Anda harus fokus pada resiko yang paling besar akibatnya dan paling sering dialami, terutama terhadap jenis usaha Anda yang serupa. Cari apa saja dampaknya terhadap Anda, terhadap karyawan, dan terhadap kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, kontrol resiko. Daftar dengan berbagai resiko ini tidak akan berarti jika tidak ada rencana aksi yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya. Nah, berikut dalam menyikapi resiko usaha ada 4 bentuk sikap. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko. Yang ketiga, memindahkan resiko. Dan yang keempat, menerima resiko. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan review. Setelah Anda berhasil mengidentifikasi resiko dan memilih strategi yang dapat diterapkan untuk setiap resiko, saatnya Anda untuk selalu waspada akan segala isu yang ada. Sebuah isu merupakan sebuah gejala dari datangnya sebuah resiko atau bahkan krisis yang akan melanda. Sebuah isu tentu tidak selalu memiliki gejala, tetapi setidaknya setelah mengenal jenis-jenis resiko usaha ini, maka Anda akan tahu di mana fokus Anda dan tertuju jika resiko tersebut terjadi. Jika sebuah isu tersebut telah menjadi resiko yang sebenarnya dan mendatangkan krisis, saatnya Anda meresolusi atau mengevaluasi apakah tindakan Anda terhadap resiko tersebut berhasil sesuai dengan rencananya atau tidak. Setidaknya setelah Anda berhasil mendapatkan hasil review ini, Anda akan jadikan bahan pembelajaran untuk dapat lebih baik jika menghadapi resiko ini kembali. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama yaitu tidak memiliki kemampuan manajerial. Terdapat banyak hal yang harus diatur agar usaha kita tertata dengan baik, dari segi modal, bahan baku, sampai dengan tenaga kerja. Jika tidak mempunyai kemampuan manajerial, maka kemampuan kegagalan dalam berwirausaha akan semakin besar. Jadi sebaiknya sebelum memulai dalam berwirausaha, terlebih dahulu untuk mempelajari tentang tips dan trik tentang kemampuan manajerial agar usaha kita berjalan sesuai harapan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada lokasi kurang strategis. Lokasi menjadi hal yang penting. Lokasi harus dipikirkan matang karena lokasi menentukan target market produk yang kita jual. Jika salah menentukan lokasi usaha, maka usaha kita sulit dijalankan, bahwa mungkin saja gagal. Oleh karena itu, pilihlah tempat yang strategis dapat menunjukkan perkembangan usaha kita. Yang ketiga yaitu tidak sungguh-sungguh dan tidak konsisten. Ini dapat menjadi kunci keberhasilan setiap usaha yang dijalankan. Tanpa melakukan ini, usaha yang kita lakukan sudah pasti akan berhenti, bahkan langsung mengalami kegagalan. Yang keempat, kurang mampu mengendalikan keuangan. Keuangan menjadi sebuah penghidupan dalam sebuah usaha. Tanpa uang, sudah pasti bisnis tidak akan bisa beroperasi. Jadi, jika kita ingin memulai usaha, mengelola keuangan adalah hal dasar yang harus kita miliki, seperti bisa mengelola modal, mengelola laba, ataupun dana simpanan.
Yang kelima yaitu tidak memiliki target. Target adalah yang harus dimiliki setiap kegiatan yang akan kita jalankan termasuk dalam berwirausaha. Jangan sampai kita berwirausaha tanpa adanya target yang ingin dicapai. Hal ini dapat menjadikan perjalanan berwirausaha menjadi monoton dan tidak memiliki arah. Yang keenam, ada tidak melakukan riset dan analisis pasar. Melakukan analisis pasar adalah penting karena akan menentukan seberapa besar penjualan yang kita ciptakan untuk usaha kita. Jangan sampai kita seenaknya berjualan produk tetapi tidak memperhatikan pasar. Jangan sampai juga kita salah masuk pasar. Akibatnya apabila kita salah pasaran bisa saja mengalami kegagalan. Yang ketujuh yaitu tidak kreatif dan inovatif. Kegiatan berwirausaha harus selalu bergerak dan jangan sampai monoton saja. Bergerak dalam hal ini adalah inovasi. Jangan sampai usaha kita berhenti untuk berinovasi tanpa menampilkan sesuatu yang baru pada konsumen. Tanpa adanya inovasi, bisa jadi konsumen kita akan terus berkurang karena bosan dan jika berlangsung lebih lama, sudah pasti usaha kita akan kehabisan konsumen. Selanjutnya yaitu ada solusi kegagalan usaha. Yang pertama yaitu berpikir positif. Dalam usaha, berpikir positif sangat diperlukan untuk kelanjutan usaha kita. Karena berpikir positif adalah kunci yang pertama dalam mengatasi kegagalan dalam berwirausaha. Apabila kita berpikir negatif, biasanya yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang bersifat menyalahkan, baik menyalahkan orang lain maupun diri sendiri. Yang kedua yaitu menelusuri sebab kegagalan. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Salah satu cara dalam mengatasi kegagalan dalam berwirausaha adalah kita perlu mencari sebab dari kegagalan yang kita alami. Yang ketiga yaitu mencari peluang. Maksud mencari peluang di sini adalah mencari peluang menyelesaikan masalah dan mencari peluang untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Namun walaupun seperti itu, di mana peluang diciptakan untuk mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik lagi. Ini dapat didapatkan ketika kita mendapatkan peluang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang keempat yaitu mendapat peluang. Peluang yang kita dapatkan saat menyelesaikan masalah adalah salah satu esensi dari kegagalan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan cara pandang baru untuk melanjutkan usaha kita, sehingga kita memiliki alasan untuk berbangkit dari kegagalan. Yang kelima yaitu ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah hal yang penting yang harus selalu dilakukan agar bisa bangkit dari kegagalan. Selain itu, evaluasi hal penting jika kita tidak ingin kembali jatuh pada masalah yang sama. Jika kita sudah merencanakan untuk memulai usaha baru, ada baiknya evaluasi dilakukan secara berkala agar bisa mendeteksi dini segala kemungkinan yang akan mengakibatkan kita kembali ke dalam kegagalan lagi. Yang keenam ada fokus pada target. Fokus pada target adalah cara mengatasi kegagalan dalam berwirausaha yang cukup berhasil. Karena dengan cara ini kami harus dipaksa terus berpemimpin dan berusaha untuk menanggapi mimpi tersebut. Karena jika sudah fokus, sudah pasti kita akan kembali bersemangat sehingga mau bangkit dan kegagalan dan kembali berusaha menggapainya. Yang terakhir ada selalu bersyukur. Bersyukur dapat mengatasi kegagalan dalam berwirausaha. Karena dengan bersyukur kita mendapat apa yang sebenarnya kita cari. Tidak ada yang salah dengan kegagalan, bahkan tidak ada kerugian dalam kegagalan. Hanya saja karena banyaknya kehilangan yang dialami. Banyak orang yang menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang merugikan dan menakutkan. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami tentang risiko dan kegagalan usaha. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.